Halo lur, balik maneh bersama channel Brayclip. Seperti biasa sebelum masuk ke alur cerita filmnya, Mas Bray mengucapkan terima kasih banyak ke semuanya yang sudah mensupport channel ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan rezeki sing akeh. Wes ra usah kakean ngomong, langsung wae neng cerit. Cerita diawali di sebuah rumah sakit. Seorang perawat bernama Anna baru saja menyelesaikan kerjaan karena ia akan mengambil cuti. Walaupun cuti, Anna hanya ingin istirahat dan banyak waktu bersama suaminya. Anna yang memang sudah mempunyai suami, ketika pulang kerja ia langsung pulang ke rumah tanpa mampir kemana-mana. Memasuki area pertemuannya, ia bertemu dengan anak tetangganya yang bernama Vivian yang baru saja belajar menggunakan sepatu roda. Sesampainya di rumah, Anna langsung dusel ke suaminya, bermanja-manjaan sambil nonton TV, lalu lanjut mandi bareng, menghiraukan berita yang ada di televisi. Keesokan harinya saat bangun tidur, Louis melihat Vivian berdiri di depan kamarnya dengan wajah yang sudah tak karuan. Ketika Louis mendekatinya, tiba-tiba Vivian menggigit lehernya. Melihat hal itu, Anna segera membantu suaminya dan mengeluarkan Vivian dari kamarnya. Cairan merah sudah di mana-mana memenuhi kasur. Anna segera menghubungi 911, tapi tiba-tiba Louis terbangun menyerang Anna seperti zombie. Untungnya, Anna berhasil kabur lewat jendela kamar mandi. Namun di luar ternyata lebih parah, semua orang diburu zombie. Anna sempat ditodong oleh tetangganya dan melihat kekacauan yang terjadi, Anna segera pergi. Kekacauan di mana-mana hingga Anna tak mempedulikan ketika ada orang yang meminta tolong. Sesampainya di area kota, ternyata ia melihat hal yang sama. Pemerintah terus menghimbau warganya agar tidak keluar rumah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berusaha merebut mobilnya Anna. Anna terus menolak hingga akhirnya harus mengalami kecelakaan. Sedangkan di luar sana, keadaan di berbagai wilayah semakin tidak terkendali. Berita darurat terus bermunculan di televisi. Banyak orang melaporkan adanya serangan mengerikan yang terjadi secara tiba-tiba. Rumah sakit dipenuhi korban, aparat keamanan mulai kewalahan, dan kerusuhan menjadi di mana-mana. Tidak butuh waktu lama hingga wabah itu menyebar ke berbagai kota. Jalanan dipenuhi kecelakaan dan jumlah korban terus bertambah. Tanpa disadari Anna, dunia yang ia kenal perlahan sedang runtuh dan berubah menjadi neraka bagi manusia yang masih hidup. Ketika Anna terbangun dari pingsannya, ia langsung ditodong oleh polisi yang bernama Ken. Anna tidak terinfeksi, polisi mengajak Anna ikut bersamanya hingga mereka bertemu dengan penyintas lain yang bernama Mike, Luda, dan juga suaminya yang bernama Andre. Akhirnya mereka bergabung dan menemukan mall yang sangat besar. Mereka menuju ke mall tersebut berharap bisa bertahan hidup dari serangan zombie. Mac langsung berusaha membuka pintu mall. Tiba-tiba untungnya mereka semua masih selamat dan langsung menyusuri mall yang sangat luas itu. Mike dan Andre mengecek semua pintu masuk, memastikan semuanya sudah aman. Di salah satu ruangan, Mike mendengar suara ada orang. Mengira itu orang yang bersembunyi, namun setelah pintu dibuka, ternyata ada zombie yang sedang menikmati mangsanya. Mike harus melawannya, sedangkan Ken dan Luda lagi menunggu. Tiba-tiba ada zombie yang menyerang. Melihat senjata Ken terjatuh, Anna segera menembak zombie namun tidak terlalu tepat. Sementara Mike juga baru berhasil mengalahkan zombie dengan menusuk kepalanya dengan tongkat. Akhirnya mereka kembali berkumpul, berlari menuju ke arah lift. Setelah pintu terbuka, ternyata di mall masih ada 3 security yang bernama Bud,
Terry dan komandannya yang bernama JJ. Ana yang merasa butuh tempat perlindungan akhirnya mengalah menyerahkan senjatanya ke JJ. Mereka melihat di ruang CCTV mall, ternyata di luar sudah dikepung para zombie yang berusaha masuk ke dalam mall. Kemudian, karena tembakan Ana tadi yang meleset, ia harus mengobati luka yang ada di tangannya Ken. Sementara di toilet, Andre sedang mengecek luka di tangan Luda akibat goresan dari giginya zombie. Karena lukanya hanya baret saja, mereka tak begitu mempedulikannya. Sedangkan Mac dan Ken sedang memantau berita. Melihat kekacauan sudah di mana-mana, Ken mengatakan ke Mac bahwa ia akan menuju ke kota Ford untuk mencari saudaranya. Lalu, Mac mempunyai rencana untuk membuat tanda di atap gedung agar jika ada tim penyelamat mengetahui tanda itu. Akhirnya mereka memutuskan kerjasama sambil menghabisi zombie yang tersisa di dalam mall. Begitu mereka selesai membuat tanda SOS di atas, di gedung depannya ternyata masih ada orang yang bertahan hidup. Pria itu bernama Andy, pemilik toko senjata. Di saat yang bersamaan ada helikopter yang melintas, namun sayang heli tak menyadari keberadaan mereka, membuat Luda putus harapan. Sambil ngelus-ngelus bayinya, Andre menguatkan istrinya. Malam harinya, kelompok CJ sengaja menaruh mereka ke ruangan yang berbeda dan mengurungnya. Lalu Mac mempunyai rencana untuk bertindak melawan kelompok CJ. Namun Andre tak setuju dengan rencana itu, karena Andre tak mau mengambil resiko mengingat Luda yang perutnya sudah besar, hingga membuat Andre dan Mac selisih paham. Dengan tenangnya, Ken menghentikan adu mulut mereka. What the fuck do you do? Singkat cerita, menjelang pagi Terry melakukan patroli. Tiba-tiba dipanggil oleh Ana. Ana mengatakan kalau toilet di ruangannya tidak berfungsi, sehingga mereka harus ke toilet lainnya. Tanpa sepengetahuan CJ, Terry memberikan kuncinya kepada Ana. Sesampainya di ruangan CCTV, ia dikagetkan oleh truk box yang melaju dengan cepat mengarah ke halaman mall. Mereka bertiga langsung memantaunya dari atas. Tiba-tiba kelompok Ana datang, membuat JJ heran kenapa mereka semua bisa keluar. JJ menodongkan pistolnya ke Ana dan mengatakan kalau ia tak akan membiarkan mereka masuk. Namun Ana yakin kalau orang di truk tidak terinfeksi. Akhirnya Ken dan Mac menggunakan kecepatan tangannya untuk mengambil alih. JJ dan Pat akan dikurung, sedangkan Terry bergabung ke kelompok Ana. Meskipun Andre dan Mac harus menghadang kawanan zombie, akhirnya mereka berhasil menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam truk dan juga stok makanannya. Tanpa mereka sadari, ada beberapa orang yang kondisinya sudah tidak sehat. Karena Ana seorang perawat, Ana berusaha untuk mengobati orang-orang yang terluka ringan, termasuk wanita gendut yang lukanya paling parah. Sementara Ken mendapat info dari Steve kalau kota Sot sudah hancur. Mendengar kabar itu membuat Ken makin panik. Ken akan menuju ke kota itu sendirian karena ia akan menyelamatkan saudaranya. Meski Mac sudah melarangnya, Ken tidak mempedulikan itu. Ia membawa tas akan pergi ke sana sendirian. Tapi saat keluar, Ken justru melihat Andy yang berusaha untuk mengajak komunikasi melalui papan tulis. Sementara di dalam, Ana masih berusaha mengobati orang-orang yang sudah terluka termasuk si gendut. Saat itu Ana merasakan keanehan karena suhu badannya gendut tiba-tiba dingin. Baru saja Ana melihat luka yang ada di tangan Frank, tiba-tiba Terry menyadari si gendut mulai kejang. Seketika gendut meninggal dunia, Ana segera menutup wajahnya dengan kain. Ia kembali segera mengurusi Frank dan tiba-tiba karena semua kejadian itu, Ana menjelaskan ke semuanya. Si gendut yang terluka tiba-tiba badannya dingin, meninggal dunia. Dan tak ada 1 menit, si gendut hidup kembali dan berubah menjadi zombie. Ana juga menceritakan tentang luka yang di tangan Frank, tapi Ana belum bisa memastikan apakah itu gigitan atau bukan. Mendengar itu, Mac akan segera membunuh Frank karena menurutnya sangat berbahaya membiarkan orang terluka di dalam mall ini.
Tak bisa mengendalikan Meg, Anna segera berlari memberitahu Frank. Anak perempuan Frank yang bernama Nicole menangis dan memohon ke Meg agar tidak membunuh ayahnya. Karena saat ini ia sudah kehilangan saudara laki-laki dan juga kehilangan ibunya. Yang mana hal itu membuat Meg tak tega melakukannya. Menyadari ayahnya yang mulai pucat, Nicole tak bisa menahan air matanya. Nicole harus menerima kenyataan, segera meninggalkan ayahnya di ruangan tersebut. Sementara di sisi lain, Andre juga mulai khawatir dengan Luda. Ia meyakinkan istrinya kalau anaknya pasti bisa lahir dengan selamat, sedangkan Anna berterima kasih ke Meg karena mengurungkan niatnya untuk menembak Frank. Tapi tiba-tiba mereka mendengar satu tembakan. Selesai menghabisi Frank, Ken keluar dan menghibur dirinya dengan bermain catur bersama Andy. Walaupun di luar gedung, ribuan zombie sudah menunggu mereka. Hari demi hari, mereka mulai menerima kenyataan bahwa dunia memang sudah hancur. Untuk menghibur pikirannya, mereka bersenang-senang di dalam mall. Bahkan mereka juga menguji keahlian Andy dalam melepaskan tembakan dengan menyebut satu persatu nama orang yang sudah berubah menjadi zombie. Singkat cerita, ketika malam hari mereka semua berkumpul, tiba-tiba lampu mati. Terry mengatakan kalau mall ini mempunyai genset, tapi sayang Terry tidak tahu di mana genset disimpan. Akhirnya Meg terpaksa harus meminta bantuan CJ dan juga Bud untuk memasuki ruangan genset. Kondisinya sangat gelap. Bud yang membawa Petromak melihat sesuatu, tapi CJ tak mempercayai dengan omongan Bud. Ternyata itu hanya seekor anjing miliknya Nicole. Tapi Bud terus meyakinkan rekannya ia melihat sesuatu. Dan ratusan zombie menyerangnya. Mereka segera lari dan mengunci pagar. Namun sayang, zombie jumlah semakin banyak, semakin brutal membuat pagar mulai jebol. Mereka kehabisan amunisinya. Meg segera menyiram para zombie dengan bensin dan segera membakarnya. Di sisi lain, Andre masih bersama istrinya yang kondisinya sudah meninggal dunia. Luda sudah berbaring di kasur, tangannya dan kakinya sudah diborgol. Andre masih yakin kalau anaknya dalam perut masih bisa diselamatkan. Terlihat bayi dalam perut mulai mendedel keluar. Saat itu juga Luda sudah berontak, berubah menjadi zombie. Untuk menghindari Luda menggigit, Andre membungkam cangkeme dengan sabuk. Tak lama kemudian, si nenek yang mendengarkan teriakan, ia segera mengeceknya. Sebelum masuk rokoknya dicecek dulu, nenek sangat kaget melihat bayinya Andre sudah lahir. Ditambah Luda yang berubah menjadi zombie. Dan singkat cerita, mereka semua akhirnya menyadari kalau tidak mungkin bertahan di sini terus menunggu kematian saja. Steve menawarkan ide untuk pergi ke Pulau Marina yang kemungkinan pulau itu masih aman. Karena ternyata Steve masih mempunyai satu kapal di pelabuhan yang masih bisa dijalankan untuk perjalanan ke Pulau Marina. Sebenarnya CJ tak yakin kalau pulau itu masih aman. Namun karena semuanya setuju dengan rencana Steve, akhirnya CJ juga mau ikut. Malam itu juga mereka harus kerjasama untuk memodif dua mobil menjadi mobil monster. Mobil dilapisi baja dan ranjau, juga diisi dengan peralatan yang bisa untuk melawan zombie. Keesokan harinya, Ken berusaha ngobrol dengan Andy. Namun kondisinya Andy sedang kurus karena beberapa hari sudah tak makan. Mereka memanfaatkan anjingnya untuk mengirimkan makanan kepada Andy. Awalnya, para zombie tak menyadari keberadaan anjing. Namun ketika memasuki lubang, zombie menahannya dan mulai masuk ke tokonya Andy. Mengetahui hal itu, Nicole yang sangat mencintai anjingnya berusaha menyelamatkan. Namun sesampainya di toko, Andy menggunakan radio memberitahu Meg kalau dirinya sedang terjebak di dalam lemari karena kawanan zombie mulai menyerangnya. Oh baby, how's the truck?
Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan misi ke toko Andi. Mereka melewati terowongan yang tembus ke jalan depan toko Andi. Tracker diberi tugas untuk menjaga pintu. Semuanya keluar dari terowongan. Tracker kebanteran saat menutup manhole dan untungnya mereka berhasil selamat dan masuk ke toko Andi. Di sana Andi sudah menjadi zombie. Ken segera mengedornya dan mengucapkan permintaan maaf. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Nicole dan Chip. Sebelum keluar, mereka mengambil semua amunisi dan senjata-senjata yang ada di toko. Mereka berusaha kembali ke mall dan harus rela kehilangan tracker. Sesampainya di pintu mall, Steve tak segera membukakan pintu. Puluhan zombie mulai berdatangan dan akhirnya berhasil masuk ke dalam mall. Kekacauan semakin menjadi. Mereka segera menuju ke mobil yang sudah disiapkan, menerobos gerbang dan sudah dihadang sama jutaan zombie di luar sana. Dengan tabung gas 3 kilonya, akhirnya CC berhasil meledakkan lautan zombie. Hingga akhirnya mereka berhasil melewati. Tak lama dari itu, karena masih ada satu zombie yang ikut, Ken membanting setir membuat mobilnya gelempang. Saat itu Steve yang berusaha keluar malah diterkam zombie dari atas. Akhirnya Ken dan Nicole berhasil kembali bergabung ke mobilnya Anna. Sebelum pergi, Anna berhasil mengambil kunci kapalnya Steve. Perjalanan cukup jauh hingga akhirnya mereka sampai ke pelabuhan. Namun karena wabah zombie sudah menyebar di mana-mana, puluhan zombie terus memburu mereka. Akhirnya CC mengorbankan dirinya agar teman-temannya bisa selamat. Setelah ledakan itu, Nicole, Terry, Ken, dan juga Anna segera menumpai kapal. Namun Andi tak mau ikut dengan mereka karena ternyata Andi tangannya sudah tergigit zombie. Setelah mereka kabur dari sana, para penyintas yang tersisa akhirnya berlayar meninggalkan daratan. Mereka terus mengarungi lautan selama beberapa waktu sambil merekam perjalanannya dengan kamera. Meski persediaan mulai menipis, mereka tetap menyimpan harapan untuk menemukan tempat yang lebih aman. Hingga suatu hari, mereka melihat sebuah pulau dari kejauhan dan segera menuju ke sana. Sampainya di pulau, harapan mereka langsung putus. Tempat yang terlihat aman itu ternyata juga sudah dipenuhi zombie. Para penyintas panik dan berusaha melawan. Sementara kamera terus merekam kekacauan yang terjadi. Di tengah-tengah serangan itu, kamera terjatuh dan rekaman pun berakhir. Dan akhirnya, filmnya rampung.